Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Suara Kairo dalam sesi belajar bahasa Arab dari nol bersama Ustadz Abu Yusuf Ahmad Ja'far yang diambil dari buku beliau Belajar Bahasa Arab dari Nol, disusun berdasarkan kajian bersama Al-Ustadz Dr. Firanda Andirja Hafidhullahu Ta'ala. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang macam-macam isim mabni, ya, lanjutan dari bab ketujuh dari kitab. Kepada Ustadz Fal, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan sehingga kita bisa belajar dan senantiasa belajar. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang macam-macam isim mabni. Ya, sempat kita singgung sebelumnya bahwa isim-isim mabni itu adalah isim yang tidak dapat berubah harokatnya. Jadi ya di antara isim yang mabni yang pertama adalah domir. Ya, domir artinya adalah kata ganti. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia adalah kata ganti. Nah, domir terbagi menjadi dua, yaitu domir mustatir, yaitu domir yang tidak terlihat ya atau tersimpan pada fiilnya. Yang kedua adalah domir zohir, yaitu yang terlihat bersama fiilnya. Contoh domir mustatir diantaranya adalah darosa. Ya, darosa itu adalah fiil madhi. Itu menyimpan domir mustatir dia. Ya, bagaimana kita sebutkan di dalam pembahasan di dalam ada halaman 64 ya. Kalau dinampakkan, seandainya dinampakkan, maka akan nampak darosa huwa. Tapi itu tidak akan mungkin dinampakkan seperti itu ya. Kemudian yadrusu. Yadrusu itu adalah fi'il mudhari dan dia juga menyimpan dhamir mustatir ya. Sedang belajar. Siapa yang sedang belajar? Ya huwa, dia sedang belajar seperti itu. Ya. Kemudian kalau dalam fi'il amr udrus ya, anta ya. Belajarlah kaki. Itu di antara macam-macam dhamir ya, dhamir mustatir. Kemudian yang kedua adalah dhamir zahir. Dhamir zahir itu adalah dhamir yang terlihat bersama fiilnya. Ya, jenis-jenis dhamir zahir ya ada dua, munfasil yang tidak bersambung dengan yang lain dan yang kedua adalah muttasil ya bersambung dengan yang lainnya. Nah, dhamir rafa munfasil, di antara dhamir-dhamir ada dhamir rafa, dhamir nasab ya. Di antara dhamir rafa munfasil, kita pembahasan munfasil dahulu, yaitu artinya dhamir yang rafa dan terpisah dari fiilnya. Contoh nih. Huwa ya. Jadi huwa Muhammadun misalnya. Ya. Itu adalah dhamir apa? Munfasil ya. Dia sebagai apa? Mubtada misalnya kan. Karena dia isim ma'rifat yang berada pada awal kalimat. Kemudian huma maka itu semuanya adalah dhamir rafa munfasil ya. Nah, kemudian kalau dhamir nasab munfasil ya, di antaranya adalah apa? Iyahu, iyahuma, iyakhum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka. Ya, kalau dalam Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an itu ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Ya. Dan ini adalah apa? Sebagai fi mahalli nasbin, iyyaka di dalam surat Al-Fatihah itu. Kalau itu kita baca setiap hari ya. Iyyaka na'budu ya. Iyyaka itu adalah fi mahalli nasbin. Dia dhamir fi mahalli nasbin karena dia sebagai maf'ul bi muqaddam. Ya, maf'ul bi yang dikedepankan.
Dan itu mengandung makna tentunya dalam bahasa Arab ya, lil hasar dan lain sebagainya. Nah, itu di antara contoh. Kemudian yang berikutnya adalah domir rofa muttasil. Nah, domir rofa muttasil ini banyak sekali ya. Katabtu misalnya, saya telah menulis. Katabna, kami telah menulis. Ya, katabta, kamu telah menulis. Nah, ta, tu, na di situ adalah apa? Domir rofa muttasil. Ya, misalnya kalau antum semuanya saya kasih soal. Ya, katabtu ad-darsa. Ya, coba i'rab katabtu ad-darsa. Ya, maka kataba itu adalah fi'il mudhari, dia mabni ala sukun karena bersambung ya dengan apa? Dhamir rafa apa? Muttasil. Nah, dhamir karena bersambung dengan dhamir rafa muttasil ya. Dan dhamir rafa muttasil yaitu tu adalah apa? Fi mahalli raf'in dia fa'il sebagai pelaku. Ya, ad-darsa maf'ulun bi mansub wa alamun nasbihi fathah dhahira ila akhirih. Jadi seperti itu contoh simpelnya ya. Ya itu nanti pembahasan yang berikutnya ya. Kita cuma memberi contoh singkat saja. Kita fokus di pengenalan domir. Nah, kemudian yang berikutnya adalah apa? Domir nasab muttasil. Setelah kita sebutkan domir rofa, ini sekarang domir nasab. Ya, kalau domir nasab ya misalnya kayak apa? Katabani, katabana, ya beda ya. Katabna, kalau tadi katabna, kami telah menulis. Nah, itu adalah apa? Rafa muttasil. Tapi kalau katabana, ya, katabana dia telah menulis untuk kami, ya, katabana, ya. Jadi kami itu sebagai apa? Di sini. Nah, di sini sebagai maf'ulun bihi, ya. Katabana. Nah, adapun fa'ilnya pelakunya ya adalah domir, domir mustatir ya, takdirnya huwa. Kemudian domir yang berikutnya domir jar muttasil, yaitu domir yang bersambung khusus untuk isim. Nah, tapi kalau ini ya, kalau jar ini harus perhatikan ya. Jadi tadi itu macam-macamnya hanya ada dua. Ya kalau pada fiil apa namanya rofa sama nasab. Ya. Nah kalau jar maka dia bersambung untuk isim dan dia sebagai apa? Mudhof ilaih. Abuka misalnya, abaka, diabika, kitabuhu, kitabaha, kitabuha gitu. Ya, misalnya kitabuhu. Ya, hu itu sebagai apa? Ya, dia sebagai mudhof ilaih di mahalli jarrin. Ya. Nah, itu nanti insya Allah akan kita pelajari lebih lanjut ya tentang dhamir. Nah, itu secara singkat ya pembahasan tentang dhamir dan itu adalah di antara isim-isim mabni ya. Tidak akan berubah. Dhamir itu tidak akan berubah. Ya misalnya huwa ya huwa, nggak bisa huwu, nggak bisa huwi ya. Misalnya eh, eh, apa namanya? Katabtu ya. Ya dia tuh bakal tu ya. Ada juga kalau katabta ya bakal ta gitu. Kemudian apalagi? Banyak ya dhamir-dhamir ya yang tidak bisa berubah. Nah, kalau misalnya hu jadi ha, nah itu pasti beda maknanya. Ya, bukan karena dia berubah harokatnya ya, ingat. Ya, itu karena memang dia sebagai menjelaskan tentang misalnya hu jadi ha. Ya, kalau hu ya menjelaskan tentang laki-laki, kalau ha bah ya. Ingat. Nah, kemudian yang kedua, nah itu secara singkat tadi ya tentang domir, kita harus perhatikan di situ. Nah, yang kedua adalah di antara isim-isim yang mabni adalah isim isyarah. Isim isyarah ya artinya adalah kata tunjuk, ya. Nah, sempat kita singgung sebelumnya ya di pembahasan sebelumnya itu tentang isim isyarah.
Nah, isim isyarah itu juga terbagi menjadi beberapa ya. Maka inilah adalah spesialnya bahasa Arab. Jadi tidak semua disamaratakan. Ya, ada ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan, kaidah-kaidahnya. Nah, misalnya untuk laki-laki, untuk kata tunjuk ya, yang laki-laki dan laki-laki itu dekat. Ya, maka pakai apa? Hadza. Nah, itu untuk mufrad. Adapun musanna untuk yang apa namanya? eh ganda, maka pakai hadzani. Nah, itu kalau dia rofa. Nah, kalau dia mansub atau majrur pakai hadzaini. Ya, kalau nasab sama jar pakai hadzaini. Nah, kemudian kalau jamak ya pakai haulai. Ya, haulai tentunya hanya untuk apa? Untuk yang berakal. Nah, kemudian nah itu tadi untuk laki-laki. Nah, kalau untuk perempuan beda lagi, bukan hadza tapi hadhihi. Ya, misalnya hadhihi maktabatun atau hadhihi Aisyatu. Ini adalah Aisyah, ya. Kalau hadza Muhammadun. Ini adalah Muhammad karena laki-laki. Nah, seperti itu. Nah, itu hadhihi untuk apa? Untuk perempuan. Nah, adapun musannanya ya untuk yang ganda adalah hatani. Itu untuk yang rofa ya. Untuk yang nasab sama jar hataini. Nah, untuk yang jamak sama dengan kata tunjuk ini laki-laki haula ya, haulai. Nah, kemudian itu yang dekat ya. Itu untuk yang dekat. Jadi laki-laki sama perempuan dibedakan meskipun sama-sama dekat. Nah, sekarang pembahasan yang jauh, untuk yang jauh ya, untuk yang jauh. Nah, kalau bagi laki-laki pakai apa? Zalika. Kalau bagi perempuan pakai apa? Tilka. Ya, misalnya eh, dalam Al-Qur'an apa? Zalikal kitab. Ya, Alkitab itu apa? Mudzakkar, ya. Alkitab mudzakkar dia. Laki-laki, ya dihukumi laki-laki kalau mudzakkar, ya. Nah, kalau perempuan contohnya apa? Yang dihukumi perempuan, muannas, ya. Dalam Al-Qur'an misalnya tilkal jannah, ya. Tilka al jannah. Al jannah muannas, ya, karena di situ ada apa? Ta'ut ta'nis, ya. Oh, bukan, ta'ul marbutah, apa? Ya, di situ ada di kalimat al jannah ada ta'ul al marbutah. Makanya pakai apa? Tilka. Nah, kalau kata tunjuk laki-laki yang jauh ya untuk yang ganda zanika, ya. Untuk yang jamak ulaika. Nah, kalau yang perempuan tanika itu yang ganda musanna untuk yang jamak sama dengan itu ulaika ya, sama dengan yang laki-laki. Nah, ada juga beberapa apa namanya? Kata tunjuk huna ya, huna. Adapun untuk yang jauh hunak ya. Misalnya kalau eh, misalnya kalau kita ditanya gitu, aina an aina anta gitu. Antum di mana? Kamu di mana? Gitu. Ana huna. Ya, saya di sini gitu. Saya di sini. Nah, kalau misalnya aina fulan ditanya misalnya. Fulan hunak. Fulan hunak. Ya, fulan ada di sana. Ya, fulan jauh ya di sana. Jadi seperti itu. Ya, huna sama hunaka. Nah, ada beberapa contoh yang kita sebutkan ya. Dan ada catatan ya, bahwasanya hatani, hazani yaitu hatani, hazani itu mu'rab. Nah, itu diingat-ingat tuh. Nah, semuanya hukum asalnya adalah Pak mabni, kecuali dua. Dalam keadaan musanna itu ya, hatani, hazani, nah itu mu'rab, ya. Nah, ada beberapa contoh kita sebutkan hadza kitabun. Ini adalah kitab.
hadhihi syajaratun. Ini adalah apa? Pohon. Zalika fadlullah. Ya, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dan itulah salah satu pembahasan isim-isim yang mabni, yaitu isyarah. Nah, kita masuk pada pembahasan isim mabni yang berikutnya, yaitu isim mausul. Nah, isim mausul artinya apa? Kata sambung. Isim mausul itu artinya apa? Kata sambung. Nah, artinya apa? Yang. Ya, biasanya diartikan dengan yang, ya. Ada banyak di sini juga untuk apa namanya mudzakkar pakainya alladzi, itu yang mufrad ya. Nah, kemudian yang musanna pakainya alladzani. Nah, kalau dalam Al-Qur'an tuh banyak juga contohnya ya. Alladzina amanu ya. Alladzina amanu. Nah, itu orang-orang yang beriman ya. Kalau dalam salah satu surat itu, salah satu ayat walladzani ya'tiyaniha minkum ya, walladzani pakai alladzani ya. Nah, kemudian itu untuk mudzakkar ya, laki-laki. Nah, kemudian untuk muannas beda lagi, pakainya apa? Allati ya. Nah, itu untuk mufrad. Kemudian untuk yang musanna allatani. Nah, untuk yang jamak allati ya. Allati. Nah, dan juga ma, allai ya, itu bisa nanti dilihat di apa, siyak kalamnya atau di susunan kalimatnya bagaimana. Ya, dan catatan khusus bahwasanya allatani sama alladzani keduanya mu'rab. Adapun selainnya itu alladzi, alladzina, allati, allati, allai, man, ma, itu semuanya mabni. Nah, kemudian pembahasan yang terakhir di antara isim-isim yang mabni yang kita sebutkan di sini adalah adat murakkab. Adat murakkab adalah semuanya mabni, yaitu bilangan 11 sampai 19. Tapi kecuali 12 ya, kecuali 12 dia mu'rab. Nah, mabninya ahada asyara, salasata asyara, arba'ata asyara. Dia dia akan seperti ini terus. Nggak bisa dia arba ya, samaniyata asyaru nggak bisa, harus asyara ya. Asyari nggak bisa, harus asyara ya. Itu adalah faedah tambahan. Nanti ada pembahasan lebih lanjut di pembahasan tamyiz ya, di isim-isim yang mansub nanti insyaallah taala tentang adat murakkab ya. Di situ kita rinci dengan lebih detail dan apa namanya, pembahasan-pembahasan yang lainnya ya. Itu mungkin yang bisa isi mabni, semoga bermanfaat dan kita semangat untuk memurojaah kembali apa yang sudah kita. Taib Ustadz, jazakumullah khairan atas waktu dan kesempatannya, juga ilmu yang telah disampaikan. Semoga ilmu yang disampaikan dapat memberi keberkahan untuk kita semua dan manfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.